Materi pertama yang akan kita bahas di semester 1 adalah kerajinan bahan lunak. Yang pertama, prinsip kerajinan bahan lunak. Bahwasannya, kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat oleh orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Pemaduan yang dimaksudkan di sini adalah penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda tetapi padu dengan bahan dasarnya. Pemaduan juga dapat dilakukan dengan bahan serupa tetapi dibuat dengan karakteristik yang berbeda. Yang kedua, jenis dan karakteristik bahan lunak. Bahwasannya, jenis-jenis bahan lunak dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Yang pertama, bahan lunak alam. Bahwasannya, bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur tangan oleh manusia. Contoh bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Yang berikut ini adalah contoh dari bahan lunak alam. Yang pertama yaitu ada gambar tanah liat yang warnanya agak putih kecoklatan. Yang di sampingnya itu adalah gambar floor clay yang ada warna oranye, hijau, kuning, biru, coklat, dan merah. Terus yang di tengah sendiri itu adalah gambar kulit dari kulit hewan. Terus yang paling pojok bawah kiri itu adalah gambar getah nyatu. Yang sampingnya lagi itu adalah gambar bubur tisu. Yang kedua, bahan lunak buatan. Bahwasanya, bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk karena dia sifatnya adalah lunak. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Berikut ini contoh dari bahan lunak buatan. Yang pertama itu adalah gambar polimer clay. Yang sampingnya adalah gambar gips. Sampingnya lagi adalah gambar fiberglass. Fiberglass ini adalah biasanya kaca. Yang bawahnya polimer clay itu adalah gambar sabun. Sampingnya lagi adalah gambar lilin yang warnanya putih itu. Yang paling akhir itu adalah gambar parafin. Pembahasan yang ketiga, proses produksi kerajinan bahan lunak. Beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik masing-masing seperti yang telah dijelaskan di atas tadi. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, di antaranya adalah mengukir, mengecor, menempel, melipat, mencetak, dan menggulung. Semua itu disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, kemanfaatannya, dan rancangan produk kerajinan. Oke, sebelum membuat kerajinan, perlu kita pahami terlebih dahulu seperti apa membuat kerajinan yang berkualitas. Maka proses penciptaannya itu harus mengacu pada persyaratan-persyaratan tertentu. Adapun persyaratan-persyaratan perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama adalah kegunaan atau utility. Artinya apa? Bahwasanya benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contohnya adalah mangkuk untuk wadah sayur.
Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Artinya apa? Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya adalah cangkir didesain pada pegangannya agar kalau minum kopi panas tidak langsung kena ke bagian yang langsung kena panas. Kalau ada pegangannya kan kita bisa memegang di pegangannya tersebut. Yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Artinya apa? Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Nah, sepatu itu harus sesuai dengan ukuran kaki kita. Yang keempat, keamanan atau safety. Artinya apa? Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Maka kalau kita agak mengikuti aspek keamanan ini, itu bisa membahayakan oleh si pemakai atau si pembelinya. Contohnya adalah piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya ketika untuk wadah makanan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah keindahan atau estetik. Artinya apa? Benda yang indah mempunyai daya tarik yang lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Tentunya kita kalau membeli suatu barang itu kita biasanya malah yang pertama kita lihat dulu adalah keindahan. Wah, itu bagus apa enggak? Nah, kalau itu bagus pasti harganya agak mahal. Contohnya itu adalah hiasan, ornamen. Perlu kita ketahui, karya yang baik dapat dihasilkan dengan proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini tahap-tahapnya dalam proses penciptaan suatu karya. Yang pertama, harus menentukan bahan dan jenis kerajinannya. Kalau kita tidak menentukan bahan dan jenis kerajinannya, kita di akhir nanti kebingungan, atau pas ke membuat kerajinan kita malah bingung, oh ini gimana. Terus yang kedua, penggalian ide dari berbagai sumber. Nah, kita melihatnya tidak hanya satu pandang saja, kita harus melihat, oh yang A kayak gini, B kayak gini. Nah, kita membuatnya adalah perpaduan dari ide satu ke ide yang kedua itu tadi. Terus yang ketiga, buat beberapa sketsa karya. Kita membuat sketsa karya, biasanya kita menggambarnya di kertas terlebih dahulu. Yang keempat, menentukan sebuah karya yang baik. Nah, ini adalah pokok terpenting. Menentukan sebuah karya yang baik, saya harus membuat karya yang baik, tidak asal-asalan, maka kita harus sungguh-sungguh dalam membuat suatu kerajinan. Terus yang kelima, mengumpulkan bahan dan alat. Nah, kalau kita membuat kerajinan, ini adalah hal paling wajib karena bahan dan alat itu adalah pokok terpenting. Yang keenam adalah intinya membuat karya kerajinan. Yang ketujuh, evaluasi karya. Maksudnya evaluasi karya itu apa? Evaluasi karya itu adalah penilaian suatu karya tersebut. Dan yang kedelapan atau yang paling akhir suatu proses penciptaan karya itu adalah revisi. Revisi, nah kalau ada yang kurang apa, contohnya kalau kurang ada manik-maniknya, ada apanya, nah kita bisa menambahi itu. Nah, sebelum kita tutup pembahasan kali ini ada kuis pengembangan diri yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang kerajinan bahan lunak? Yang kedua, sebutkan kerajinan bahan lunak alami. Yang ketiga, sebut dan jelaskan jenis-jenis bahan lunak. Yang keempat, yang paling terakhir, tuliskan tahap-tahap proses penciptaan suatu karya.
Nah, ini adalah hal penting bagi kalian semua, khususnya kelas 8. Setelah kalian menyimak dari materi tadi tentang kerajinan bahan lunak, kalian harus yang pertama, menulis hal-hal penting mengenai kerajinan bahan lunak. Setelah menulis, kalian harus mengerjakan tugas pengembangan diri yang tadi, yang ada 4 soal. Nah, jawabannya ditulis di kertas dan dikumpulkan ketika masuk sekolah kepada guru mata pelajaran prakarya. Jangan kepada wali kelas. Oke, terima kasih telah menyimak dari materi tadi tentang kerajinan bahan lunak. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya.